spesial kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro4 yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Siaran Pro4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Demikian juga untuk acara kita malam hari ini, obrolan budaya malam, pendengar bisa Anda saksikan di live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin ya. Untuk kesempatan malam hari ini Sabtu 30 November 2024 kita bersama kembali untuk acara Ruhui Barakatan ya. Ruang Hukum Islam Budaya dan Kemasyarakatan kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan malam hari ini saya Eli akan menemani dan sanak Pro4 hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah di Ruhui Barakatan yang sudah hadir di studio saat ini narasumber kita pendengar. Tapi sebelumnya kami juga berharap kabar baik tengah menyertai Anda semuanya di suasana akhir pekan hari ini. Mungkin yang tengah bersantai saja menikmati malam panjang kata orang, tapi juga ada sebagian yang masih dengan aktivitasnya. Baik, kita akan sapa dulu untuk narasumber kita pada malam hari ini. Ya, dengan topik menggali hikmah tradisi aruh urang Banjar ya. Ini kita akan sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Dr. Imam Alfianur SAG MHI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan kabar baik pastinya ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Demikian juga di samping kanan dan kiri ini ada pendamping ya, mahasiswa pendamping yang merupakan mahasiswa program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari juga. Ada Aulia Rahmah. Gimana kabarnya malam hari ini? Iya, alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Iya. Ada M. Aunur Rahman juga. Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya ya. Kalau agak ini bisa disesuaikan saja tinggi rendahnya. Baik. Terima kasih sebelumnya Bapak dan juga ini adik-adik ya. Udah semester berapa ini? Alhamdulillah masih semester 1. Masih semester 1. Perjalanan masih panjang ya. Tapi semangat yang dimiliki mudah-mudahan sampai selesai nanti, walaupun ya malam hari ini yang lainnya tengah menikmati suasana akhir pekan, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu di Pro4 malam hari ini ya. Baik, Ruang Hukum Islam Budaya dan Kemasyarakatan dengan topik kita malam hari ini menggali hikmah tradisi aruh urang Banjar. Kita tahu bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu memiliki keragaman seni, budaya, termasuk juga tradisi Pak ya. Dan bagi masyarakat Banjar disebutnya aruh. Ada aruh ganal yang sering kita kenal ya. Baik, lantas seperti apa sebetulnya hikmah-hikmah yang bisa kita gali dari sebuah pelaksanaan aruh ya atau upacara yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Maka persilahkan untuk Bapak Dr. Imam Alfianur SAG MHI yang nantinya kami juga tunggu untuk pendengar dan sanak Pro4 yang ingin bergabung di line telepon 3252602. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar juga para pemirsa Ruhui Barakatan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang menggali hikmah penyelenggaraan tradisi aruh urang Banjar. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nanti kita akan bagi-bagi segmen juga nih dengan mahasiswa-mahasiswa saya di kiri kanan ini.
Sebagai perkenalan singkat dulu, mereka ini sebenarnya adalah mahasiswa program unggulan, program khusus perbandingan mazhab. Yang pertama yang harus kita pahami itu adalah asal usul dari tradisi Aruh ini. Jadi saya juga dulu menyangka Aruh ini khas tradisi aslinya orang Banjar. Tapi setelah kita baca berbagai literatur, referensi budaya, ternyata Aruh ini bukan asli tradisinya orang Banjar, tapi melainkan asli tradisi dari masyarakat Dayak Bukit utamanya. Masyarakat Dayak, ya. Yang dulu ketika Islam belum masuk ke sini, kepercayaan masyarakat lokal itu adalah kepercayaan keharingan Hindu, Hindu keharingan. Nah, salah satu tradisi yang berjalan saat itu, yaitu manakala ketika mereka habis panen besar, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta, ya saya kurang fasih menyebut nama Tuhannya ini, apa bunyinya ini, Ning Batara apa gitu ya, atau Sang Hyang Widi ada juga menyebut begitu. Arti yang lain adalah Sang Pencipta. Maka mereka melakukan tradisi yang disebut Aruh. Kalau kita buka kamus bahasa Banjar Hulu, jadi Banjar ini kan ada dua sebenarnya. Ada kamus bahasa Banjar Hulu, juga bahasa Banjar Kuala. Nah, di kamus bahasa Banjar Hulu itu kita dapati pengertian Aruh itu ternyata sama dengan kenduri. Kenduri atau selamatan bisa juga bahasa kita yang di sini. Pesta juga bisa disebut gitu. Nah, tentu saja apa yang kita pahami dengan kenduri, pesta, kemudian dengan Aruh sendiri itu ada perbedaan. Nah, nanti akan dijelaskan nanti nih oleh mahasiswa di kiri kanan saya ini ya. Nah, sampai hari ini nampaknya terutama ketika Islam datang itu terjadi semacam asimilasi budaya, jadi semacam interaksi budaya lokal dengan tradisi Islam itu sendiri, ajaran Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat lokal itu masih terus berjalan, tetapi terjadi semacam modifikasi dalam pelaksanaannya itu. Ya, misalnya orang dulu ada istilah sesajen ya, sesajen itu. Nah, sesajen itu belakangan nanti itu dijual, dilelang untuk kepentingan misalnya pembangunan masjid kalau dalam tradisi Aruhnya orang Banjar itu. Kemudian misalnya diyakini ada istilahnya piduduk ya, piduduk itu ada sesajen juga, makanan-makanan tertentu untuk mengundang orang-orang gaib misalnya. Maka itu diganti dengan mengundang sanak kerabat, tetangga dan sebagainya. Jadi ada pergeseran gitu. Ada Islamisasi. Nah, berawal dari Aruh dalam rangka menyambut hasil keberhasilan panen perkebunan masyarakat saat itu mengalami perubahan, diantaranya kita kenal misalnya ada Aruh Maulud misalnya. Nah, itu disebut juga Aruh juga oleh orang sini. Kemudian ketika setelah akad nikah ijab kabul juga diadakan juga, dan orang sini juga sebut Aruh juga. Aruh juga sama ya. Sama, Aruh juga istilahnya. Nah, cuma muatannya tentu ada beda dengan asal Aruh awalnya itu beda. Nah, di tempat kita sendiri, khususnya di daerah perkotaan, nampaknya tradisi Aruh ini mulai berkurang ya, pudar gitu. Aruh dalam pengertian yang mewariskan makna-makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Nah,
Kalau kita ambil contoh misalnya kita ke kampung ya di daerah. Saya kebetulan lahir di daerah Handil sana di Gambut ya. Gambut. Itu masih mempertahankan tradisi aruh dengan semangat gotong royongnya itu. Masih ya. Masih kuat. Jadi mereka kalau mereka misalnya mau mengadakan aruh pengantinan gitu ya, pengantinan atau istilahnya sini resepsi ya. Resepsi perkawinan, maka seluruh keperluan untuk perayaan tersebut itu secara urunan gotong royong bekerja sama saling membantu. Ada yang misalnya menyerahkan bantuan berupa beras misalnya. Ada menyerahkan berupa telur atau orang sini nyambat hintalo. Nah, menyebut hintalo. Ada yang menyerahkan ayam. Jadi hampir-hampir si tuan rumah ini hampir-hampir tidak mengeluarkan biaya. Semuanya ditanggung bersama oleh masyarakat setempat. Itu dari segi bahan-bahan yang dipersiapkan untuk perayaan itu. Berarti ini bagian dari nilai sosial yang ada. Betul. Ini yang kalau kita contoh lihat di kampung ya, di kampung. Saya nanti akan bergerak ke kota. Nah, apalagi gotong royong. Gotong royong mereka luar biasa. Misalnya dalam membangun tenda, menyusun tempat duduk, di mana tempat mengawah istilahnya. Apa mengawah itu ya? Orang memasak ya. Dalam wajan yang besar ya, dalam jumlah yang tidak sedikit iya, ini ya. sedikit ya mengawah itu. Bahkan berbagi peran. Ada yang surung sintak misalnya. Limbah disurung menyintak, maksudnya ketika menyajikan nanti ditarik kembali piring-piring yang habis dipakai makan gitu. Istilah kita di sini namanya surung sintak. Nah, jadi berbagi peran itu luar biasa itu. Nah, namun kalau kita bergeser ke kota, pemandangan seperti itu sepertinya tidak terlihat lagi. Ada, bahkan sekarang sudah ada, mohon maaf nih, saya tidak menyalahkan adanya EO ya, event organizer. Tapi kita kenyataannya seperti itu melihat. Apalagi orang pestanya itu, aruhnya itu di gedung. Diserahkanlah semuanya, cateringnya, makanannya semuanya. Pokoknya tinggal beres lah. Dan tidak ada keterlibatan orang kampung atau masyarakat setempat untuk membantu itu. Jadi tidak lagi terlihat gotong royong tuh. Nah, inilah yang mulai pudar nih. Jadi ini semestinya harus di apa istilahnya, dilestarikan. Alhamdulillah nih barusan aja di tempat saya nih, insya Allah besok ada acara resepsi pernikahan, perkawinan. Nah, saya tanya sama mereka sebut aruh juga. Aruh juga. Aruh katanya, ada aruh. Nah, di situ padahal yang menyelenggarakannya suku Jawa, Bu. Suku Jawa. Tapi mereka paham tentang aruh itu. Rewang kalau orang Jawa bilang. Kenduri mungkin ya. Kalau sebelumnya itu merewang, Pak. Rewang ya. Kalau kenduri itu sudah kita udah selamatannya gitu kan, baca doa itu kenduri. Nah, jadi gitu. Terjadi masih ada, alhamdulillah masih bertahan di beberapa titik gitu. Nah, sekarang apa hikmahnya? Nah, hikmah dari pelaksanaan aruh ini. Kalau kita kembalikan dalam konsep Islam. Jadi kenapa Islam itu, pertanyaannya mendasar adalah kenapa Islam itu mempertahankan ini? Mengapa ulama-ulama kita ketika dalam penyebaran agama Islam berhadapan dengan tradisi aruh itu bukan berarti mencampakkan, tidak, tetapi mencoba mengakomodir, memodifikasi. Ternyata di dalam pelaksanaan aruh itu syarat nilai-nilai sosial. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Saya contoh, yang pertama misalnya, kita sebut aruh itu sebagai sarana orang bersedekah. Sarana orang bersedekah. Dalam Al-Quran surah As-Saba 39 disebutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kata orang Banjar, kalau hendak parezekian, rancak-rancak jaba aruhan, mengadakan aruh. Karena disitulah kita momennya. Kenapa? Karena di dalam aruh ini tidak hanya sekedar baca doa. Ujung dari aruh itu yang penting, yaitu makanan. Makanan biasanya yang ditunggu ya. Ya disitulah kesempatan tuan rumah atau sahibul hajat untuk bersedekah. Nah, ini ya, jadi bahkan malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah nih. Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada suatu hari pun di antara hamba-hambamu masuk pada waktu pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berimpak, dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan aruh juga itu menjadi sarana sedekah, tapi dalam rangka misalnya ikhtiar untuk penyembuhan satu penyakit. Nah, Rasulullah pernah bersabda, dawu mardakum bisodokah, obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Jadi perlu dipahami secara utuh sini bahwa sakit memang bagian dari takdir Allah. Namun kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah, pada sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Di antara ikhtiar itu adalah sedekah. Jalannya sedekah antaranya dengan pelaksanaan aruh. Nah, kenapa? Ini kan luar biasa. Aruh itu kan mengundang orang banyak. Kalau kita misalnya bersedekah mungkin paling 1-2 orang. Tapi kalau kita mengundang orang datang banyak gitu. Nah, di situ berlimpahlah pahala yang kita dapatkan. Ada kesempatan untuk bersedekah ya. Dan ini juga diakui oleh para ulama-ulama itu. Jadi kesaksian tentang manfaat dari sedekah yang bisa menghilangkan bermacam bala, termasuk penyakit ya. Penyakit ini sudah menjadi kesaksian, banyak orang yang merasakan, banyak saksinya bila orang bersedekah itu insya Allah diberikan kesembuhan Allah. Misalnya sakit-sakit meriang sedikit, nah bisa aja turun bercari sedekah. Dan kata Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu waktunya adalah di subuh hari, di pagi hari itu. Nah itu. Kemudian tadi jalan yang lain adalah dengan cara kegiatan selamatan atau aruh ini. Yang kedua, hikmah yang bisa kita lihat, bisa kita petik di tradisi aruh itu adalah sarana menjalin silaturahim. Silaturahim. Dalam hadis disebutkan, man ahabba ayub satalahu fi rizki ayun sa'alahu fi asarhi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Nah, ada satu riwayat ya, Nabi ini dikunjungi malaikat Israel. Jadi ada apa nih malaikat? Lalu Israel ini ngasih kabar bahwa nanti ada sahabat yang sering muadzin ajan itu akan dicabut nanti. Akan dicabut nyawanya besok. Nah, Nabi ini kan melihat, gelisah juga Nabi ini melihat. Ditunggu waktu zuhur ajan dia. Sampai waktu yang ditentukan oleh malaikat Jibril tadi. Kalau tidak sebelum asar, setelah asar. Ternyata sampai setelah ajan pun sahabat itu tidak wafat juga. Lalu bertanyalah Nabi ini kepada Israel, kenapa ini kada jadikah? Apa sebabnya? Rupanya ujar Israel, Allah
memberitahu menangguhkan ajalnya ini. Karena tadi pagi inya ada bayi hilang, menghilangi sahabat. Nah, rupanya inilah manfaat dari silaturahim itu tadi. Iya, baik. Nah, ini ya. Yang terakhir itu adalah ini khas orang Indonesia nih. Hikmah yang bisa dipetik itu adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu. Ini yang saat ini saya kira mulai pudar, dan salah satu sarana untuk bisa membalikannya, mari kita bangun. Dan alhamdulillah di lingkungan kita di Kalimantan Selatan ini, tradisi selamatan, tradisi aruh ini itu marak, mulai dari orang lahir sampai orang meninggal ada aruhnya. Ada aruh disebut dengan haul misalnya. Ada orang bertasmihan, aruh tasmiyah, memberi nama anak. Ya, sampai akad nikah. Jadi lengkap di sini. Alhamdulillah. Meskipun di zaman modern ini itu masih berjalan. Nah, berkat apa? Inilah asimilasi budaya tadi antara budaya Islam dengan budaya lokal ini masih bisa dipertahankan, dan mudah-mudahan ini tetap terus lestari. Ya, Nah, baik. ini ya pengantar awal Ya, aja ini. ini sudah 30 menit Pak pengantar awalnya ya. Baik, dan kita akan sisakan 30 menit dan itu pun tidak sampai ya, karena memang kalau kita bicara budaya tentu 1 jam 2 jam itu tidak akan pernah Ya. cukup ya. Tapi semoga dari waktu yang tidak banyak ini nanti akan bisa kita gali hikmah-hikmah yang baik dari sebuah perayaan aruh bagi masyarakat di Kalimantan Selatan yang awalnya Bapak sampaikan tadi ini sebetulnya dilakukan oleh masyarakat Dayak ya, tepatnya di Pegunungan Meratus, tapi saat ini sudah menyebar luas bahkan di perkotaan. Hanya saja semangat gotong royongnya, semangat kebersamaannya itu seiring perkembangan zaman memang mulai terkikis begitu ya. Dan bagaimana saya juga ingin tahu, ini penasaran dengan generasi muda saat ini Pak, termasuk juga 2 mahasiswa yang mendampingi malam hari ini. Dari sebelah mana dulu nih, ke Aulia dulu atau ke Aunur ini ya? Tanggapannya dengan kegiatan sebuah aruh ya bagi masyarakat di Kalimantan Selatan itu seperti apa dari kalangan anak muda melihatnya? Silahkan. Mungkin Aunur bisa memberikan. Menurut kami acara aruh nih bagi kami nih kaum Gen Z lah. Acara yang perlu dipelajari, apalagi semakin perkembangan zaman lo, kebanyakan anak-anak muda sekarang sibuk bermain HP, sibuk sosial media, sehingga melupakan tentang bahwasanya di Indonesia ini ada loh budaya yang seperti ini, budaya aruh nih. Maka penting bagi Gen Z ini loh, anak-anak muda seperti kita nih, untuk mempelajari agar ketika kita bisa mempelajarinya, bisa memahaminya, disitulah timbul rasa bangga bahwasanya Indonesia ini memiliki budaya, yaitu salah satunya aruh. Habis itu Ini terakhir kapan seorang Aunur Rahman ya melihat aruh, mungkin di lingkungan terdekat atau seperti apa? Kapan? Kalau boleh tahu? Karena katanya tadi kan anak muda banyak melihat HP. Tapi apakah benar demikian kan? Tapi di HP yang namanya konten-konten budaya, kemudian hal-hal yang memang ada kaitannya dengan kearifan lokal itu juga banyak. Sekarang tinggal anak mudanya seperti apa gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah, baik, kalau bagi seorang Aunur Rahman, kapan terakhir kali melihat aruh? Ini adalah hal yang dimiliki. Kita kadang mengatakan bangga punya tradisi, punya budaya yang penuh dengan kearifan lokal, tapi kita sendiri tidak tahu, tidak kenal, bagaimana mau kita mencintai kan gitu ya. Baik, silakan Aunur atau langsung ke Aulia. Iya. Kapan terakhir kali apa Jadi- yang terbaru melihat? jadi alhamdulillah di keluarga saya yang di Kaltim tuh, setiap malam Jumat kami melakukan aruh, yaitu berupa maulid biasanya, yang dimana di akhir aruh tuh ya tadi disebutkan Bapak, yaitu memakan makanan yang dimana bersedekah lo Ada dengan sedekahnya. makanan. Nah, jadi dari situ ulun mengetahui lo mungkin kenapa dia laksanakannya, karena background dari keluarga ulun nih dari hulu sungai Amuntai, yang dimana masih lekat lah budaya-budaya tuh, budaya macam-macam tuh. Iya. Meskipun kami tinggal di Kaltim, yang dimana kegiatan itu termasuk jarang lah, karena berbeda loh Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Iya. Tapi karena keluarga ulun
berasal dari hulu sungai yang dimana budaya-budaya itu masih kental dari segi apapun. Maka keluarga ulun selalu rutin nih mengadakan acara maulid, yaitu setiap malam Jumat. Baik, jadi dari sisi religinya, kemudian kebersamaan, sedekahnya, ini termasuk juga sosialnya ada di sana. Hal yang barangkali ada kaitannya dengan kearifan lokal juga, mungkin kulinernya yang khas itu biasanya apa yang sering ada dalam perayaan Aruh ini? Mungkin saya ke Aulia ya, silahkan. Biasanya kulinernya yang ciri khasnya seperti adanya lakatan. Nggih. Itu ketan ya? Nggih, ketan. Karena mungkin lakatan itu apa gitu kan. Baik, terus Buah-buahan seperti pisang. Dan juga seperti wadai-wadai, semacam apa tuh, kayak gorengan seperti itu. ya, kalau Aunur tadi kan mengatakan dari Kaltim ya, walaupun memang juga asal muasalnya itu dari hulu sungai. Kalau Aulia dari mana aslinya? Sama Amuntai dan Kalua. Amuntai dan Kalua. Amuntai dan Kalua ya. Nggih. Baik, ini nanti akan kita lanjutkan kembali untuk kita lebih dalami lagi hikmah tradisi Aruh Urang Banjar. Pendengar tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan. Kami mengantarakan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan. Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diiringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak. Tujuannya ini saberataan untuk menyampaikan permintaan kami. Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu. Baik pendengar dan sanak Pro 4, masih kita lanjutkan kembali untuk obrolan budaya kita malam hari ini di Ruang Hukum Islam dan Kemasyarakatan Ruhi Barakatan Pro 4 FM. Saya Eli dan masih bersama dengan 3 narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Ada dosen dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beliau Dr. Imam Alfianur SAG MHI, dan juga didampingi 2 mahasiswa program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ada Aulia dan juga Aunur Rahman ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini masih semangat kan ya untuk kita berbagi informasi pada kesempatan malam hari ini. Tadi Pak Imam apa Pak Alfian anaknya ya? Terserah aja. Mana bagusnya? Bagus semua sih Pak, Bagus jadinya semua, bingung ya. Ya, dari sisi religiusnya gitu kan ya, kita sedekah, terus juga silaturahmi, kemudian dari nilai-nilai sosialnya kita bisa semangat gotong royongnya, selain juga interaksi yang mungkin kalau di hari-hari lain tuh sibuk dengan aktivitas masing-masing ya, pas ada Aruh ketemu gitu. Betul. Kan ya. Nah, bahkan ada tradisi cuur namanya. Cuur. Cuur tuh apa artinya menelusuri tuh, Pak? nasab. Menelusuri nasab. Nasab kita ini punya keterkaitan dengan siapa, dengan siapa. Itu momennya di Aruh itu. Iya, oh gitu ya. Ini biasa keponakannya begitu. ini ternyata gitu. Betul. Ya. Kita kadang tidak tahu menahu ini hubungannya dengan apa. Mungkin sudah terlalu jauh. Iya. Ya.
Jangan-jangan ini sudah masih sepupu. Nah, biasanya di Aruh itu diperkenalkan oleh para tetua-tua itu. Ada acara bacuur tadi Bacuur ya. tadi istilahnya. Baik. Kemudian ada dampak positif apa lagi Pak? Ini yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Aruh. Ini selain kebersamaan dan mungkin juga momen berbagi, termasuk juga bacuur ini. Silakan. Iya, tadi ada yang menarik sebenarnya, dan itu sepertinya hilang juga. Apa itu? Yaitu interaksi dengan alam tadi. Interaksi dengan alam. Nah, ternyata dulu asal muasal Aruh ini ada keterkaitan tentang pelestarian alam itu sendiri. Betapa orang-orang Dayak itu sangat menghormati alam. Nah, itu kayaknya kurang kita mulai di situ. Ya, meskipun Islam sendiri itu juga punya perhatian besar terhadap tentang pelestarian lingkungan ini. Nah, kita masih memikirkan bagaimana desainnya itu ya, Aruh ke depan ya. Mungkin sederhana saja dalam pelaksanaan Aruh itu, bagaimana dalam pelaksanaan Aruh, misalnya yang akan dihadapkan ini. Tinggal berapa hari lagi saya lupa nih Aruh haul guru sekumpul. Ya, di awal tahun 2025 itu kan ya. besar sekali itu. Besar, mengundang bahkan mancanegara juga datang di situ. Betul. Maka seyogyanya dalam pelaksanaan Aruh itu harus ditunjukkan sikap memelihara lingkungan itu sendiri. Misalnya tidak membuang sampah, tidak meninggalkan sampah ketika dalam pelaksanaannya itu. Selama di perjalanan itu artinya menjagalah lingkungan itu. Jangan sampai kesan kita sebagai muslim ini tidak punya perhatian dengan lingkungan. Nah, itu juga harus ditumbuhkan tuh. Kalau kita kembali pada semangat asal Aruh itu. Yang tidak hanya dia mengatur hubungan dengan Tuhan, tidak hanya mengatur interaksi dengan manusia, ternyata juga dengan alam semesta ini. Nah, ini esensi yang ketiga ini kayaknya belum masuk nih. Tapi insya Allah itu kayak bisa dimunculkan, dibiasakan. Nah, karena ada mungkin sudah, tapi tidak sebesar apa gitu Pak, gaungnya ya. Iya, mungkin tidak kelihatan gitu anunya. Iya. Dulu orang istilahnya tuh memakan di hutan ya, sesajian itu makannya. Sekarang kan dipindah menjadi, kalau kita ke daerah desa Balangin misalnya, desa Balangin tuh daerah Riam Kiwa ya, Riam Kiwa kanan tuh ada satu desa. Itu dulu ada tradisi itu, ada ya, memberi sajian makanan ditaruh di pinggir hutan. Nah, sekarang itu diubah acara selamatan. Nah, acara selamatan, syukuran, tidak lagi mengirim sesajen ke sana. Memang masyarakatnya sudah yang makan siapa gitu ya. Ya, cuma ada yang khas itu, betapa orang sana itu sangat menjaga hutannya. Itu penting itu. Atau ini sebenarnya bukan cuma tugas masyarakat adatnya ya Pak ya, semua punya peran ini. Ya, semua punya peran, itu pesannya. Karena Aruh itu dilaksanakan oleh orang banyak, artinya peran fungsi itu tidak hanya per individu, semua secara kolektif, jama'i lah. Kalau dalam Islam itu disebut dengan kifayah, fardu kifayah. Cuma banyak salah paham. Ya, tentang fardu kifayah itu banyak salah paham. Jadi mentang-mentang ada yang sudah mewakili, udah selesai. Gugur sudah kewajiban ya. Padahal kifayah itu artinya menyempurnakan. Seandainya kita ikut berbuat, kita menyempurnakan ya. Pahalanya besar sekali. Seandainya orang tahu besarnya pahala fardu kifayah itu, orang akan berebut loh. Ya. Cuma dia persepsi masyarakat salah. Nah, ini yang harus diluruskan. Harus diluruskan. Jadi misalnya orang sholat jenazah, maksudnya itu fardu kifayah, betul dalam pengertian guru. Tetapi nilai keutamanya besar. Nah, saat ini kan ini bukan rasium lagi. Mau sholat jenazah aja ngumpulkan orang, bagi-bagi duit. Pakai amplop ya. Pakai amplop. Seolah-olah kayak diupah. Padahal niatnya itu mungkin oleh tuan rumah bersedekah. Baik. Ini jangankan untuk sesuatu yang umum Pak ya. Untuk sesuatu yang dilakukan bagi kepentingan diri sendiri aja,
ya asal gugur kewajiban udah. Apalagi untuk orang banyak ya. Ya. Baik, ini menarik. Lantas bagaimana sebetulnya peran tradisi aruh ini ya dalam menjaga kearifan lokal, kemudian juga identitas budaya masyarakat Banjar khususnya di tengah perkembangan zaman yang sudah modern saat ini. Nah, ini saya ingin tahu nih tanggapannya dari yang muda-muda dulu ya. Aulia, silahkan. Ya Bu, mengenai peran aruh dalam tradisi lokal nih, terutama bagi kaum muda untuk meningkatkan tradisi dengan cara tetap terjalankan daripada aruhnya tadi. Untuk di perkuliahan misalnya diadakan mata kuliah budaya Islam dan budaya Banjar untuk mengetahui apa-apa saja sebenarnya budaya Banjar yang dipelajari, dan bagaimana cara kita supaya tradisi itu tetap terjalankan, tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Itu ya. Iya. Kalau dari Aunur apa ini peran tradisi aruh ya, tapi di tengah kondisi yang saat ini sudah serba canggih, sudah serba modern, tapi yang kita bicarakan ini tentang budaya-budaya tradisi, termasuk juga aruh yang ada di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan khususnya. Tapi saya juga yakin kalau di Kalimantan Timur sebetulnya juga ada kegiatan, mungkin penyebutannya yang beda atau kegiatannya yang kurang lebihnya sama gitu ya. Silahkan Nur Rahman. Jadi peran tradisi aruh nih yang saya rasakan ketika ada acara-acara gitu, kami yang muda-muda nih diajarkan bagaimana caranya bekerja sama, bergotong royong, bagaimana cara berpartisipasi dalam sebuah acara nih. Bayangkan ketika tidak ada aruh lo, mungkin tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan tetangga, bekerja sama dengan orang-orang baru. Dengan adanya aruh kita diajarkan lo bagaimana cara berpartisipasi, bekerja sama ketika ingin mengadakan sebuah acara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika acara aruh besar tuh lo, kita mengetahui, oh ternyata ini sepupuku, ini ternyata keluargaku, yang dimana lo di hari-hari biasa kami sibuk dengan masing-masing nih. Ada yang sekolah macam-macam, jadi sehingga silaturahmi itu kurang. Nah, dengan adanya acara aruh nih menyambungkan silaturahmi dan mengetahui nih bahwasanya oh ini sekalinya sepupuku, ini keluargaku. Jadi yang kedua lo, acara aruh nih sangat membantu sekali untuk mengetahui tentang keluarga sendiri nih, tentang nasab-nasab kita sendiri nih. Baik, secara teori memang sudah demikian ya. Cakep tuh sudah ya kan, rangkaiannya begitu. Tapi sebagai anak muda, mungkin ketika ada aruh, apa yang dilakukan seorang Aunur Rahman begitu? Kalau teorinya memang begitu. Nah, selama ini sejauh ini ketika ada aruh dilaksanakan sebagai orang muda, sebagai apa ya, yang kita itu masyarakat yang punya budaya, punya tradisi, apa yang dilakukan seorang Aunur Rahman? Yang dilakukan biasanya anak-anak muda ini cenderung mager loh dengan kegiatan-kegiatan gitu, apalagi adanya game sosial media, sehingga terkadang anak-anak muda ini butuh dipaksa orang tua dulu. Butuh dipaksa. Orang tua. Baik. Ini yang saya katakan tadi, yang saya maksudkan Pak Imam ya, bahwa teorinya memang iya begitu, tahu gitu kan. Tapi apakah mereka sudah menerapkannya atau belum? Nah, itu ya. Betul. Nah, itu. Saya sendiri punya anak ya, punya putranya sebesar ini juga. Jadi setiap kali ada acara kampung itu, selalu saya suruh tuh. Tapi saya juga terjun, bukan asal suruh. Beri contoh. Beri contoh, ya. Jadi paling tidak membaur lah, walaupun tidak banyak dikerjakan, tapi membaur itu penting. Ya. Jangan sampai prinsip tadi yang fardu kifayah atau apa, sudah ada ini gugur gitu ya Pak ya. Baik, kalau dari Aulia gimana nih kalau dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, apa yang dilakukan? Kalau peraturan sih peraturan begitu ya, seruannya bagus ya, supaya begini supaya begitu gitu kan. Tapi apakah sebagai anak muda ini benar-benar sudah menerapkannya atau belum gitu ya? Karena ini akan menjadi estafet berikutnya sebagai penerus untuk keberadaan sebuah aruh itu tidak hanya sekedar dilaksanakan sebagai sebuah simbol saja, tapi juga
nilai-nilainya itu bisa didapat tidak? Nah, ya silahkan Aulia. Jadi peran kita sebagai anak muda kalau diadakannya tradisi seperti itu, ikut serta gitu. Jangan serta. jangan tunggu disuruh dulu. Baik dalam sebelum acara dimulai maupun saat acara dimulai hingga selesai. Untuk menjalin rasa gotong royong dan kerjasama, juga membantu dalam hal pelaksanaan. Ya, baik. Jadi ada yang memang punya kesadaran itu dengan sendirinya ya Pak Imam ya. Iya, ada tadi menarik juga. Ada yang dipaksa gitu. Enggak, yang tadi terakhir saya mengamati juga itu. Ketika usai acara makan tuh, itu kadang-kadang hampir terlupakan kita membantu tuan rumah. Iya. Untuk bahasa kita menyimpuni. Sudah dapat tugasnya Jar. Padahal itu yang penting loh di situ. Artinya kepedulian kita bisa jelas itu. Nah itu kelihatan. Kelihatan egonya. Sudah selesai ya selesai sudah gitu ya. Gitu. Padahal ada satu, kalau kita melihat aruh itu kan, kalau aruh yang asal mula aruh itu kan ada tahap pembukaan, pelaksanaan sama penutupan. Sebenarnya kurang lebih juga dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, di pembukaannya udah bagus, pelaksanaan penutupannya nih kadang-kadang nih. Nah, mestinya harus mulus juga, artinya clean lah. Selesai, tidak ada meninggalkan sampah, tuan rumah tidak terbebani, terbantu. Nah, itu yang dapatlah esensinya Ya. Baik, sebetulnya hal unik apa yang pernah dialami, ini bagi anak muda ya Pak ya. Kita penasaran nih ke anak muda nih. Hal unik apa yang barangkali berkesan gitu kan ya. Dari tahapan usia berapa sampai sekarang begitu kan, nggak mungkin nggak pernah hadir di acara aruh gitu kan. Masalah besar kecilnya kan relatif begitu. Hal unik apa yang paling berkesan dari pelaksanaan aruh bagi seorang Aulia? Dari hal unik yang berkesan lah pokoknya. Kayak karena ulun diamnya dulu di kampung, pas habis itu untuk menggani besi simpun tuh biasanya ada ibu-ibu yang beristilah membawa plastik untuk dibawa bulit. Berkat ya. Iya, berkat. Kan ngambil berkatnya Aulia. Iya. Oke. Kalau Aunur Rahman apa? Kalau saya menarik, saya pernah melihat Berkesan banget gitu ya, kan ya. berkesan. Anggapannya termasuk hal unik lah. Jadi ada anak-anak kecil gitulah, anak-anak usianya tuh kelas 6 SD, 1 SMP, 2 SMP. Ketika ada acara aruh tuh, biasanya gelas aqua yang bekas diminumnya tuh dikosongkannya, baru diisinya makanan yang ada di sana, dibungkusnya buat pulang. Itu anak SD ya? Anak SD. Dan biasanya. anak SD-nya Aunur bukan sih? Bukan. Bukan ya. Bukan, Yeah. orang jauh ya Aunur ya. Oke lah. Jadi banyak hal sebetulnya ya yang bisa menjadi semacam nostalgia yang kita rindukan Pak ya. Dan kita juga ketika menyiapkan makanan itu selalu berpesan. Jangan pas-pasan. Ya, harus berlebih ya. Kalau perlu pulang dapat sangu. Nah, selalu gitu. Iya. Dan nampaknya apa yang terjadi di sini juga mirip dengan terjadi di Jawa. Iya. Kebetulan orang tua saya kan orang Jawa ya, daerah Malang sana. Jawa Timur ya Pak. Jawa Timur. Saya menyaksikan sendiri ketika awalnya mereka membawa semacam tempat wadah nasi itu apa namanya? Besek Pak. Besek itu dibawa. Nanti pulangnya dapat lagi dibawa juga. Betul ya. Iya. Baik, itu sama Pak. Di daerah Plehari masih terlaksana seperti itu ya. Jadi ya begitulah. Tapi kan diukur dengan kemampuan masing-masing yang punya hajat ya. Jangan ini kalau nanti wah di sana tuh nggak ada berkatnya nggak datang ya, jangan juga ya Pak ya. Baik, ini karena waktu yang membatasi kita, mungkin bisa disimpulkan dari apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan malam hari ini, menggali hikmah tradisi aruh urang Banjar. Dan di Kalimantan Selatan ini kan sudah ada penggabungan budaya ya Pak ya, yang mungkin ada orang Jawa seperti Bapak katakan tadi, mungkin dari Madura, mungkin dari Sumatera ataupun juga daerah-daerah lainnya. Apakah ini juga ikut berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan aruh itu? Dan mungkin langsung dengan kesimpulannya, silakan Pak. Ya, jadi
kenapa kita mengangkat tema tradisi Aruh orang Banjar? Di situ kita ingin mensiratkan satu hal. Orang Banjar itu identik dengan Islam. Nah, di sini terjadi namanya asimilasi budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini apa yang kita laksanakan tuh tidak menabrak rambu-rambu akidah. Nah, jadi terjaga, terpelihara lah. Jadi ulama-ulama kita tuh dengan bijak memformat kegiatan itu sedemikian rupa budaya lokalnya masih bertahan, tetapi diisi dengan muatan-muatan Islam di situ. Ya, yang tadi misalnya ada kegiatan makan bersama, ada kegiatan yang ibaratkan itu semacam sedekah dari tuan rumahnya, ada silaturahmi di dalamnya. Kemudian banyak juga nilai-nilai yang lain, gotong royong dan kekeluargaan. Termasuk bacuur tadi ya, Pak? Bacuur tadi itu sangat penting karena kita orang Banjar ini tidak budaya tutur, bukan budaya tulis. Ya. Jadi orang Banjar itu tidak terbiasa menulis nasabnya. Beda saya jumpai dengan orang Jawa tuh yang ada huruf apa namanya? Kawi. Ya, huruf kawi. Kalau di Sulawesi Selatan itu namanya lontara. Nah, saya punya pengalaman sendiri di sana di Sulawesi Selatan tuh. Ketika kita tanya nasab, mereka mampu menunjukkan yang tertulisnya. Gitu. Nah, kita di Banjar ini ketika tanya nasab itu ingatan saja lagi. Dan itu bahayanya kalau Terbatas saksi-saksi ya, Pak, hidup ya? meninggal, kita kan bisa Selesai dah. selesai. Alhamdulillah berkat pengalaman itu saya sudah menyusun. Alhamdulillah berhasil menyusun dari datu saya yang keberapa sampai, dan saya suruh keluarga saya meneruskan. Kebiasaan itu ya. Menuliskan itu. Menuliskan itu. Karena nanti satu saat akan bertanya, ini hubungan keluarganya apa? Iya. Kita buka aja perukunannya. Nah, orang Banjar Buka gitu. kitabnya. Kitabnya. Nah, itu Bukan. juga yang saya lihat dengan ulama penerus keturunan ke-8 Syekh Asad Al-Banjari. Ibnu Sirin yang ada di desa dalam Pagar Ulu itu. Itu banyak sekali orang-orang yang mengaku dia punya keturunan, terus cross checknya ke beliau. Nah, di sana beliau membuka lah semacam, dan dia hafal silsilah apakah betul orang ini masih ada keturunan dengan Syekh Asad Al-Banjari. Iya, silsilah. Silsilah. Ya. Dan itu ada catatannya juga. Nah, alhamdulillah juga sampai sejauh itu. Iya, baik. Ini contoh yang sebenarnya harus kita lakukan juga ya sebenarnya untuk keberlanjutan informasinya, karena tadi kan katanya memang tidak ada yang tertulis ya, hanya lisan. Tapi kalau memang Ya. tidak dituliskan, kalau misalkan itu terputus berarti selesai ya, nggak ada lanjutannya. Ya, kasihan. Lebih repot lah istilahnya ya. Baik, terima kasih Pak Imam Alfianur sudah berbagi malam hari ini menggali hikmah tradisi Aruh orang Banjar. Demikian juga untuk Aulia dan juga Aunur Rahman yang sekarang sudah menetap di Kalimantan Timur ya untuk keluarga ya. Inggih. Oke, tapi keluarga di Kalimantan Selatan juga masih ada keluarga yang lainnya? Masih banyak. Masih banyak, jadi nggak orang asing bener ya. Iya. Masih sebanua juga kok ya. Ya, selalu sukses dengan pendidikannya di semester 1 ini untuk Ya. lanjut terus ya, lancar. Demikian Amin. juga untuk Pak Imam Alfianur, Ya, selalu moga. sehat gasan Amin. pian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dapat bersilaturahmi kembali di lain waktu dan kesempatan. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.